Ada yang tahu kira-kira apa saja sasaran keselamatan pasien? Apa? Pertama, cuci tangan kan? Dan apa lagi? Identifikasi pasien. Kemudian benar pemberian obat. Ya, komunikasi. Isbat. Ya, resiko infeksi. Yang terakhir itu adalah resiko jatuh. Ya, resiko pasien jatuh. Dan ada lagi nanti dari sasaran keselamatan pasien tentang pemberian obat high alert. Ya, sebelumnya kita mereview lagi ya yang 6 sasaran ini ya. Oke. Ini adalah 6 sasaran keselamatan pasien ya. Oke, ini pengertiannya terlebih dahulu ya. Nah, sasaran keselamatan pasien sasaran keselamatan pasien adalah standar utama dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi resiko cedera pada pasien akibat kesalahan tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan. Kira-kira apa yang memungkinkan kita melakukan kelalaian? Komunikasi yang salah sangat sering sekali terjadi pada pasien seperti ini. Misalnya ingin memberikan obat gitu ya, jamnya salah ataupun namanya dan jenis obat apa gitu ya. Nah, itu sering terjadi dalam keselamatan pasien ini. Nah, yang pertama itu ya untuk sasaran keselamatan pasien adalah identifikasi pasien dengan tepat. Prinsipnya kita menggunakan minimal 2 identitas pasien. Yang pertama itu nama lengkap dan nama lahir atau nomor medis. Ya, tapi biasanya di rumah sakit yang ada tuh nama dan tanggal lahir. Kalau untuk gelang laki-laki untuk jenis kelamin apa? Ya, warnanya warna biru. Kalau yang perempuan bening. Ya. Nah, tidak boleh menggunakan nomor kamar. Ya, zaman ibu masih D3 keperawatan kami pakai nomor kamar. Adik, nanti tolong injeksikan pasien di ruang rawat bed 6A. Jangan-jangan bed 6A lagi ke toilet, yang 6B pindah ke 6A, itu bisa menjadi kesalahan ya. Nah, jadi untuk mengetahuinya waktu zaman ibu kuliah, ibu bertanya, benar nama bapak ini? Ada identifikasi, cuma belum ada diberi pelajaran seperti itu ya. Atau kami melihat di bednya itu ada papan nama, benar nggak nama alias nama Tuan Glenn misalnya ya. Kemudian tidak boleh menggunakan diagnosis sebagai identitas. Kemudian kita implementasi itu tindakan yang akan kita lakukan, yaitu gelang identitas pasien kita lihat, kemudian kita verifikasi sebelum tindakan, pemberian obat dan transfusi. Contoh kesalahan dari identifikasi pasien yang tidak tepat adalah salah pemberian obat karena pasiennya tepat. Oke, next. Kemudian ini ada SOP identifikasi pasien dengan tepat. Ya, jadi ini ada uraiannya, nanti kita bisa baca dan ini sudah kita lakukan berkali-kali ya di keperawatan dasar ya. Kemudian mata kuliah apa lagi yang sering mengidentifikasi pasien? Metodologi, oke, dan satu lagi pasien. Gizi juga sebenarnya harus ada identifikasi. Karena diet KTP dan sebagainya itu harus diidentifikasi, benar nggak? Masuk Ayudia dengan diet MB misalnya atau M2 gitu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Itu metodenya menggunakan
dokumentasi jelas dan lengkap. Nah, resiko jika tidak menggunakan komunikasi yang efektif yaitu akan terjadi Salah tindakan, ya, dan menginterpretasi instruksi dokter atau salah menafsirkan. Ya, jadi komunikasi itu penting dalam ilmu keperawatan. Ketika kalian salah komunikasi, maka inilah yang terjadi, tindakan bisa salah dan salah menafsirkan. Kemudian sasaran keselamatan pasien yang ketiga, ya, ini ada SOP-nya ya. SOP kedua yaitu komunikasi efektif, dan ini sudah kita lakukan, ya. Nanti poin pentingnya adalah kita akan mempelajari tentang high alert tadi ya. Ini kita mereview dulu supaya nanti tidak kemana-mana larinya sasaran keselamatan pasien itu apa aja, gitu ya. Nah, ini ada contoh pemberian, misalnya kalian menggunakan SBAR ya. Nah, ini poin penting untuk kita pelajari hari ini, yaitu meningkatkan keamanan obat high alert ya. Obat high alert adalah obat dengan resiko tinggi yang menyebabkan cedera serius jika terjadi kesalahan. Misalnya obat insulin, heparin, elektrolit dan konsentrat ya. Ini penggunaan KCL dan MgSO4. Ini kalau kalian salah pemberian. Nih kayak MgSO4 ini dia mirip botolnya itu dengan dextro 5%. Yang membedakan warna. Kalau MgSO4 ini dia warnanya abu-abu labelnya. Kalau D5 hijau. Jangan sampai kalian salah. Dan obat D5 dengan MgSO4 juga ditaruh di lemari obat high alert ya. Jadi pastikan ketika mau memberikan obat ke pasien, kalian harus baca betul-betul labelnya ya, dan identifikasi yang paling penting kan, benar nggak pasien ini mau diberikan obat MgSO4. Kalau kalian salah pemberian ini, pasien bisa meninggal ya. Ini kan untuk mencegah kejang pada ibu yang mengalami eklamsi ataupun kehamilan dengan darah tinggi. Kemudian ini adalah implementasinya ya. Jadi obat high alert itu harus ada label khusus ya, dan ada double check oleh 2 tenaga kesehatan. Nanti misalnya Ane mau ngasih MgSO4, di double check lagi sama ibu dia. Jadi bukan sendiri nih kerjaannya. Kita kan di keperawatan harus tim ya. Kalau di dinas tuh harus double check. Mau pekerjaan apapun itu sebenarnya harus double check. Tapi ini paling bahaya kalau obat high alert ini tidak double check, itu sangat bahaya. Pasien bisa meninggal. Ya. Kemudian ini penyimpanannya harus terpisah. Di rumah sakit obat-obat seperti ini ada lemari khususnya dan ada tenaganya atau SDM ya. Nah, contoh ya, kita kalau salah pemberian obat ke overdose insulin, dia bisa mengalami hipoglikemia ya, penurunan kadar gula. Nah, kemudian ini ada pengertian dari obat high alert ya. Adalah obat-obat yang berisiko tinggi menyebabkan cedera serius pada pasien jika terjadi kesalahan dalam pemberian. Ya, nah, pengawasan ketat dan sistem keamanan ekstra diperlukan saat menggunakan obat. Nah, ini ada contoh obatnya ya, Nak. Kalau insulin ini ya, contoh obatnya insulin reguler, glargin dan lispro. Nanti kalian bisa belajar dan ini harus dihafal, jangan sampai kalian salah pemberian obat. Ini kan kalau misalnya nanti PKL di rumah sakit, ini kalian print ya, taruh di buku double folio kalian itu supaya kalian ingat ini adalah kategori obat high alert ya. Kemudian, nah ini adalah tujuan pengawasan ya. Jadi obat high alert ditaruh di dalam lemari khusus itu ada tujuannya supaya nggak tertukar dengan obat-obatan yang bukan high alert atau obat keras ya. Kemudian ini menurunkan risiko kesalahan pemberian obat. Kemudian meningkatkan keselamatan pasien
kemudian meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan. Zaman ibu waktu bekerja di rumah sakit, kita ada troli obat khusus high alert ya di UGD. Dan itu kalau mau operan handover kepada teman misalnya tukaran dinas, itu di offer nggak obat-obatannya ya. Kalau misalnya jumlahnya saya datang 5, terus ada pasien menggunakan obat high alert seperti ini diazepam ya, atau adrenalin ya. Nah ini adrenalin seperti dopamin, nah ini diazepam ini obat-obat penenang ini. Jadi dihitung, oh tadi ada pasien menggunakan obat penenang lorazepam misalnya, kurang 1 kan, nanti yang jaga sore ibu overcome, ini tadi pasien ini yang selama ini memakai ini sekarang udah ditransport ke ruang terapia misalnya. Oh baik, nah jadi udah tahu pengeluarannya. Jadi setiap obat-obat high alert ini harus di overcome kepada teman tugas kita supaya kita tahu ya penggunaan ini sebatas sampai mana dan kepada siapa diberikan. Karena kayak ini nih, ini bisa digunakan pada pasien-pasien yang pengguna narkoba. Nah, dia nggak perlu lagi suntik aja nih, lorazepam atau diazepam ya, penenang ya. Jadi ini obat-obat misalnya pasiennya mengalami kejang, kemudian tiba-tiba membutuhkan intubasi. Pasien itu harus ditenangkan dengan lorazepam karena mau dipasang EDT kan. Nah di situ disuntikkan obat penenang dan anti nyeri. Karena masalah EDT itu kan nyeri ya di trakea. Jadi harus digunakan obat-obat tersebut. Kemudian ini adalah strategi pengawasan obat high alert ya. Yang pertama, kalian harus identifikasi dan label khusus ya. Biasanya obat-obat high alert ini warna labelnya merah atau kuning ya, dan disimpan di lokasi terpisah dengan identifikasi yang jelas. Ini strategi ini harus kalian tahu. Kenapa? Kembali lagi untuk keselamatan pasien sendiri dan kita sebagai perawat ya. Kemudian yang kedua, kalian harus double check, verifikasi ganda. Minimal 2 tenaga kesehatan memverifikasi nama pasien, jenis obat, dosis, rute, waktu pemberian ya. Ini 5 benar ya. Nah ini harus kalian double check. Udah nanti si Anne cek, ayo dia juga ulangi lagi cek ya. Nah ini adalah standar operasional prosedurnya, yaitu terapkan SOP untuk penyimpanan, baru penyiapan dan pemberian obat high alert. Nanti ada SOP-nya. Kemudian ada pelatihan rutin ya. Jadi semua tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus melakukan pelatihan rutin untuk mengetahui obat-obatan ini penyimpanannya di mana, penggunaannya untuk apa ya. Dan itu harus berkala ya. Dan bukan hanya perawat saja, apoteker dan dokter juga harus diberitahu tentang high alert ini ya. Kemudian penggunaan pompa infus untuk pemberian dosis presisi, terutama untuk obat seperti heparin, insulin, secara intravena dan lain-lain. Maksudnya pompa infus itu sering pump ya. Nanti ada itu alat infus yang pakai mesin ya. Nah itu kita nggak perlu lagi hitung tetesan, tinggal masukkan aja berapa kebutuhannya, namanya sering pump. Nanti kita nggak ada alatnya di sini, tapi nanti di rumah sakit ada alat, nanti boleh dipelajari ya. Atau kalau misalnya kalian nggak sempat bertanya atau CI tidak bisa mengajari kalian, coba aja pakai YouTube, banyak itu ya caranya, coba-coba, tapi jangan ke pasien dong ya. Jadi kalian pas nggak ada pasien lihat alat sharing pump, kalian coba-coba atau untuk tetesan seperti apa. Dan sharing pump itu beda merek, beda cara melakukannya. Jadi kalau mau buka di YouTube kasih tahu mereknya apa gitu ya. Kemudian kalian melakukan audit dan evaluasi. Nah ini penting ya, kita harus monet
atau lakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan SOP dan evaluasi insiden jika terjadi kesalahan. ya, jadi udah dilakukan pelatihan, jangan berpuas diri, oh gua udah buat pelatihan nih sama anggota saya, misalnya kalian di manajemen atau tim PPI di rumah sakit, jangan berpuas hati sudah melakukan, tapi kan harus memonitoring dan evaluasi dikerjakan nggak ini SOP-nya gitu. Kebanyakan kita di lapangan ya, karena mungkin keterbatasan SDM atau memang ketepatan waktu, jadi banyak SOP itu yang bolong-bolong nggak dikerjain ya. Jadi kita harus melakukan non-nef ya sebagai tim PPI, benar nggak? Kalau misalnya nggak sesuai SOP, kita buat lagi pelatihan gitu ya. Kemudian, nah ini ada contoh label obat high alert. Kalau dia label merah ya, tulisannya harus tegas. Perhatian, obat high alert harus diverifikasi data ya. Ini untuk label merah. Contoh gambar sistem pengawasan obat high alert ya. Satu, gambarnya di lemari penyimpanan obat high alert dengan label khusus. Nanti ada fotonya selain ya. Kemudian contoh label high alert untuk ditempel di vial atau ampul ya. Vial tahu ya, dia kayak sempotaksim ya, botol kecil gitu ya. Bedakan vial dengan ampul. Kemudian alur pemberian obat high alert ya. Jadi ada flowchartnya di situ. Misalnya kita mau ambil obat di lemari gitu ya, ada dia alurnya di situ nanti ya. Kemudian, nah ini ya contoh dari penyimpanan obat high alert. Di sini ada alur, ada namanya juga di situ ya. Nah, semua ini manual, dia cuma print tempel di sini, nggak ada tuh kita dapat dari mana, nggak ada gitu ya. Tapi kitalah sebagai orang apa ya yang menyiapkan obat itu kan biasanya orang farmasi ya. Nah, orang farmasi yang mengetahui obat-obat ini akan ditransportasi kemana. Atau misalnya di ruangan ICU, nah orang ICU itu udah punya label sendiri untuk untuk penyimpanan obat high alert ya. Nah kemudian ini dikunci ya, dan kunci ini dioverkan kepada teman kita untuk berganti dinas ya. Jangan sampai ini sembarangan aja kalian biarin nggak dikunci, diambil lah nanti dia Jepangnya pulang. Nggak tahu ada keluarga dari salah satu perawat yang kena CA misalnya, dia harus injeksi yang cepat untuk menenang, atau pemberian obat anti nyeri ya. Nah itu juga tidak boleh sembarangan diambil dalam lemari ini harus terkunci dan dioverkan kepada teman dinas berikutnya. Nah nih keterangan lemari khusus dengan label high alert. Jadi lemarinya itu nggak campur dengan obat-obatan yang bukan high alert ya. Jadi kalian harus tahu label-labelnya. Kalau dia label K, kemudian dikasih tanda berwarna merah mencolok ya, merah seperti atau kuning itu berarti kalian harus pisahkan ya. Dia harus ada di lemari khusus. Kemudian obat disimpan terpisah dari obat biasa dan biasanya diberi warna mencolok, merah atau kuning, dan aksesnya terbatas hanya untuk tenaga kesehatan tertentu. Ya, jadi nggak semua perawat di rumah sakit punya akses untuk membuka lemari obat high alert. Tapi ketika kalian mau amprah obat itu ke misalnya bagian farmasi yang menyiapkan ini, kalian harus tahu juga pemberian itu dengan double check itu tadi ya, seperti identitas, benar pemberian obat, benar nama dan sebagainya. Nah, ini ya, daftar label obat dengan kewaspadaan tinggi. Misalnya ini buat rumah sakit buat di Ciputat. Nah, nih label high alert, periksa kembali. Nih ukurannya ya, ukuran obat tersebut ditulis di situ. Nah, ini kertas high alertnya ukurannya sesuai dengan misalnya pakai vial atau ampul tadi ya. Nah, ini digunakan untuk memberi label obat yang perlu diwaspadai.
Kemudian high alert lasa, periksa kembali. Ini ukurannya kalian cetak seperti ini ya, jadi maksudnya ya, ditempel, kemudian digunakan untuk memberi label obat-obatan yang memiliki kemiripan ucapan dan rupa, ya. Misalnya Cefotaxime, Cefixime, nah itu. Jadi harus ada lasanya di situ nih, ya. Kemudian ada obat kanker, ya. Ini tangani dengan hati-hati, ya. Obat kanker ini kalau kesentuh tangan kalian ini kayak kebakar deh jaringannya, ya. Kemoterapi itu pengobatannya melalui infus, bukan sinar, ya. Jadi diinfus, ketika masuk infus semua jaringan yang dilewati oleh obat itu mati, ya, mengalami kerusakan. Makanya ini tangani dengan hati-hati. Berarti kita harus pakai handscoon-nya harus double, ya. Terus membukanya juga harus hati-hati, jangan sampai kena ke tangan kita. Nah, kemudian gunakan lebih dulu, ya. Ini digunakan untuk memberi label obat-obat yang dalam 6 bulan sudah mendekati masa kadaluarsa, ya. Nah, kalau kalian tidak gunakan ini dulu, itu kan menjadi kerugian ya dari rumah sakit, ya. Makanya usahakan kalau udah obat banyak, kalian tuh biasakan pisah-pisahkan mana yang hasil kadaluarsa, ya, supaya disebut. Nah, ini contoh, ya, label-label tersebut. Ini contoh yang untuk high alert, periksa kembali warna merah, ya. Nanti kalian tempel-tempel lagi, bolehlah di kertas kecil gitu ya, ditempel, dan cuma kalian yang ngerti ini. Kalau misalnya kalian menjadi salah satu anggota perawat khusus untuk menangani obat high alert. Nah, ini label-label ini, ya, kalian tempel di vial, ampul atau di infus, ya. Bertuliskan high alert atau warning. Bertujuan agar petugas lebih waspada sebelum pemberian. Umumnya digunakan pada obat insulin, heparin, dan elektrolit konsentrat, ya. Jadi insulin itu juga harus menggunakan high alert. Di lapangan masih ada yang ibu lihat tidak pakai high alert. Nah, ini contoh label, ya. Misalnya ini obat untuk anestesi spinal, ya. Nah, ini dikasih tanda high alert medication, ya. Jadi di label ini berarti keras, ya. Nah, ini ada SOP-nya, ya. SOP untuk pemberian obat high alert, ada formulir double check obat high alert, situ ya, benar obat, petugas 1 checklist, petugas 2 checklist, gitu ya. Kemudian benar waktu dan frekuensi pemberian, ya. Checklist, ya. Nah, kemudian di sini ada nama, tanggal, ya, dan sebagainya. Nah, di sini kan tulis telah dilakukan double check obat high alert, tanggal, pukul, petugas 1 dan petugas 2. Harus ditandatangani nih, ya. Kalau misalnya cuma ini tantangan, ini enggak, jangan kalian lakukan pemberian obat tersebut. Ya, ini ada SOP-nya, ya. SOP pemberian obat high alert dengan double check. Nah, ini keterangan alur. Pertama, ya, kalian verifikasi resep dokter. Ya, memang bukan kalian yang akan membaca resep dokter, itu pasti dari pihak farmasi. Namun, waktu kalian berkomunikasi dengan dokter, kalian kan nanti kasih obat high alert, ya, injeksi dia Jepang, ya. Itu kan kalian sampai nulis-nulis itu di buku kecil kalian. Oke dokter, saya ulang ya advis dokter hari ini. Nah, gitu. Ya udah suster, saya lagi sibuk, katanya. Kalau dia sibuk, dia keluar. Kalau bisa kalian telepon lagi, dia memastikan, ya. Biasanya kalau misalnya dokternya nggak ngangkat, kita kan ngasih resep ke farmasi nih. Farmasi akan telepon lagi sebenarnya ke dokter, gitu. Cuma kita kan harus jelas, ya, untuk pengisian rekam medis pasien. Jadi kita harus double check lagi sama dokter. Kalau udah ya suster, saya dia Pak, nanti kalau masalah obat dia aja kan farmasi nomor saya, keluar dia pergi, dia kan, gitu, ya. Biasanya, ya, kalau di lapangan ibu
tapi nggak tahu lah sekarang seperti apa. Kemudian kita identifikasi pasien, yaitu 2 identitas, nama, tanggal lahir atau rekam medis ya. Kemudian cek obat, nama, dosis, waktu dan rute pemberian. Rute ini maksudnya caranya gimana? Ya, intravena kah, ya, atau oral kah, ya, dan sebagainya. Kemudian double check oleh 2 petugas. Kemudian kita melakukan pemberian obat ke pasien dan kita monitoring efek dan Dokumentasi. Penting ya dokumentasi. Setelah kalian memberikan obat ini, kalian cek efeknya apa ke pasiennya dan jangan lupa dokumentasikan. Nah, inti dari pengawasan high alert ya, look alike, sound alike, yang sering disingkat dengan LASA. Ini harus dihindari, yaitu wajib double check. Kemudian gunakan label dan sistem penyimpanan khusus, lemari khusus ya. Kemudian dokumentasi harus lengkap dan akurat. Jangan kalian tambah-tambahi ya dokumentasi. Apa yang kalian kerjakan itu aja yang kalian tulis. Apa yang kalian tulis itu aja yang kalian kerjakan. Ya. Kalaupun memang ada penambahan intervensi, kalian tulis intervensi baru saya adalah ini gitu ya. Nah, kemudian ini ada SOP high alert tadi ya, keamanan obat high alert. Ini ada uraian juga SOP pemberian obat high alert. Tujuannya untuk mencegah kesalahan pemberian obat risiko tinggi. Kebijakannya yaitu mengenai obat high alert harus double check ya. Prosedurnya kita verifikasi resep ya. Udah jelas tadi Ibu bilang ya, resep walaupun bukan kita yang baca resep, tapi kita boleh bertanya lagi kepada dokter, benar nggak nama obat yang dia tulis ini ya. Kemudian kita identifikasi pasien, yaitu identitasnya juga boleh nama, tanggal lahir dan rekam medis. Kemudian cek 6 benar obat, lakukan double check oleh 2 petugas. Kemudian yang kelima berikan obat. Kemudian yang keenam monitoring efek, dan 7 kita alatnya ya, ada obat dan label high alert. Petugasnya ada perawat dan apoteker. Nah, evaluasinya tidak terjadi medication error atau error dalam pemberian obat. Nah, sasaran keselamatan pasien yang keempat ya, tempat lokasi atau tempat prosedur tempat pasien operasi. Ini kita sudah lakukan ya. Benar? Betul. Nah, ini prinsipnya menghindari kesalahan Operasi. Prosesnya kita verifikasi praoperasi, kemudian penandaan lokasi operasi ya, site marking ya, dan ini time out sebelum operasi dimulai. Contohnya operasi pada sisi tubuh yang salah. Ya, ini contoh kesalahan ya. Kemudian ini ada SOP, tepat lokasi prosedur pasien dan operasi. Nah, ini udah ada komponennya dan petugasnya itu dokter serta perawat. Kalian hanya menyiapkan informan concern dan pasiennya sebelum operasi. Kalau melakukan penandaan adalah dokter dan perawat. Kemudian mengurangi resiko infeksi. Ini juga ya sudah kita lakukan, belajar tentang HAIS ya. Nah, ini fokusnya pencegahan infeksi terkait pelayanan kesehatan. Implementasinya 5 moment ya, yaitu 5 momen cuci tangan menurut WHO. Nah, kuncinya adalah 2 sebelum, 3 sesudah. Oke, Clara. 2 sebelum apa aja? Apa Clara? Yang pertama sebelum kontak pasien. Ada di sini Clara. Kemudian tindakan aseptik ya. Kemudian Setelah pasien tubuh ya. Setelah kontak lingkungan pasien. Oke. Kemudian mengurangi resiko infeksi yaitu kita harus sterilisasi
anemia dan sebagainya. Masih ingat? Masih. Oke. Nah, ini penggunaan APD juga mengurangi risiko infeksi. Contohnya infeksi luka operasi, infeksi nosokomia. Nah, ini ada SOP-nya ya. Yang terakhir, 6 sasaran keselamatan pasien berikutnya adalah mengurangi resiko pasien jatuh. Pakai apa mengurangi resiko jatuhnya? Misalnya Tanda di gelang pasien ya, warna apa? Kuning, polris ya. Nah, ini resiko jatuh itu biasanya pada pasien-pasien lansia ya. Nah, itu ketika masuk ke rumah sakit kalian harus langsung pasang ini aja, langsung gelang kuningnya itu. Karena kita udah pasti ya lansia ini harus terpasang gelang polris. Kemudian gangguan keseimbangan, penggunaan obat sedatif juga harus dipasang gelang berwarna kuning untuk mengurangi resiko pasien jatuh. Nah, implementasinya yaitu skala penilaian resiko jatuh, kemudian pemasangan tanda resiko jatuh, kemudian penggunaan seat rail tempat tidur ya, pengaman tempat tidur itu, dan edukasi pasien dan keluarga. Kenapa harus kita edukasi pasien dan keluarga? Ya, cara mengedukasinya seperti apa, Nam? Ibu ini orang tuanya udah tua, takutnya nanti jatuh, jadi tolong lebih dijaga. Ya, ya, seperti itu komunikasinya ya. Jadi diingatkan kepada keluarga pasiennya agar tetap berada di samping pasien karena dia beresiko jatuh. Kalau dia mau pipis, gimana tuh keluarga pasiennya? Kan ke toilet nih, siapa yang jaga ini mau jatuh nih. Cuman gak ada resiko jatuh. Ya, izin sama perawatnya pencet bel. Bu, saya mau ke toilet, mau dijaga sebentar ya, ini keluarga saya. Atau kalian pasang ini ya, stempel. Nah, ini ada SOP pencegahan resiko jatuh. Nah, di sini peran kita ya, peran perawat dalam sasaran keselamatan pasien yaitu kita melakukan identifikasi pasien dengan benar. Ya, identifikasi harus selalu dilakukan oleh seorang perawat ketika memberikan obat dan sebagainya. Yang kedua, kita mengkomunikasikan kondisi pasien secara efektif. Kemudian memastikan keamanan tindakan dan pengobatan, kemudian prinsip pencegahan infeksi dan melakukan edukasi kepada pasien keluarga ya di situ ya. Oke, kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini, 6 sasaran keselamatan pasien merupakan standar penting dalam pelayanan kesehatan yang harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mencegah kesalahan ya, kemudian meningkatkan kualitas kerja dan menjamin keselamatan pasien. Oke, baik. Ada yang mau bertanya tentang materi Ibu pada siang hari ini? Atau Ibu yang mau bertanya? Ya. Jadi kalau penyimpanan obat HICOR itu nggak setiap ada di ruangan perawat gitu. Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau penyimpanan obat high alert ini kan obat-obat keras ya, tentu saja itu sebenarnya ada di apotek ataupun di apotek rumah sakit. Tapi kayak obat insulin, diazepam itu kan obat-obat penenang yang harus cepat diberikan kepada pasien. Seharusnya di setiap ruangan harus ada penyimpanan high alert itu. Tapi petugasnya harus ada. Ya, bukan semua kita dalam ruangan itu, tapi misalnya ada 3 lah misalnya yang bertanggung jawab karena ada dinas pagi, sore, malam. Nah, itu harus dioperkan terus. Gitu, ya. Jadi harusnya ada setiap ruangan. Zaman Ibu kuliah itu tidak ada di ruangan. Tetap harus. Nggak pernah lihat. Ya, nggak ada. Di Kebon Jati juga tidak ada. Di Santika Asi juga nggak ada. Iya, nggak ada. Oh, sertifikasi Ibu belum ada pernah ke sana. Di Kebon Jati hanya di apotek sih. Cuma seharusnya ya kayak benda-benda seperti selang oksigen, ya, masker dan sebagainya itu harus ada penyimpanan tersendiri. Kenapa? Karena itu kan sewaktu-waktu pasien kita nggak tahu ya, nggak mungkin lari ke apotek kan, gitu, untuk mengambil. Nah, harusnya itu ada, tapi nggak tahu ya nanti di rumah sakit Kebon Jati seperti apa. Nanti kalian cek di lapangan, itu menjadi pengalaman kalian untuk disampaikan berbagi kepada Ibu
dan kepada nanti adik-adik kalian kan nanti perlu belajar lagi, nanti ibu kasihkan informasi. Tapi pengalaman ibu selama kakak PKL di rumah sakit Kebonjati itu benar-benar memang belum ada high alert di setiap ruang, kecuali ICU dan UGD ataupun di ruang hemodialisa. Ruang hemodialisa itu tidak ada. Adik ya. Oke, sudah? Ada yang mau bertanya? Pas? Ayo pas kita kerjakan esainya. Silahkan ditulis di kertas, nanti kirim jawabannya ke Jinta.